لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan saya Ibu Nur Sri Wulandari, guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 5 Bagan Senemba. Baik, pada video kesempatan kali ini kita masih membahas lanjutan dari video minggu yang baik. Materi kita pada minggu ini lanjutan minggu yang kemarin. Yang harus kita bahas sekarang yaitu mengenai macam-macam zina. Zina adalah salah satu perbuatan yang dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zina tidak hanya sebatas melakukan hubungan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, tapi juga perbuatan yang membangkitkan syahwat lawan jenis yang bukan muhrim juga termasuk zina. Zina terbagi menjadi 3, yaitu al-laman, zina muhsan, dan zina ghairu muhsan. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu persatu macam-macam dari zina. Yang pertama yaitu zina al-laman. Zina al-laman merupakan macam zina yang dilakukan dengan menggunakan panca indera. Bagian dari zina al-laman atau zina panca indera yaitu yang pertama zina ain atau zina mata, yaitu memandang lawan jenis dengan perasaan senang. Yang kedua yaitu zina kolbi atau zina hati, yaitu memikirkan atau menghayalkan lawan jenis dengan perasaan senang kepadanya. Kemudian yang ketiga yaitu zina ucapan, yaitu membincangkan lawan jenis dengan perasaan senang kepadanya. Yang keempat yaitu zina tangan. Zina tangan yaitu memegang tubuh lawan jenis dengan perasaan senang kepadanya. Kemudian macam-macam zina yang kedua yaitu zina muhsan. Zina muhsan adalah macam zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah atau telah memiliki suami atau istri. Artinya seseorang yang telah menikah atau memiliki suami atau istri namun tidak menjaga diri dari orang lain yang bukan mahram atau bisa disebut dengan perselingkuhan. Yang ketiga zina ghairu muhsan. Zina ghairu muhsan merupakan macam zina yang dilakukan oleh mereka yang belum sah atau belum pernah menikah. Contohnya mereka yang sedang menjalin hubungan sebelum menikah atau bisa disebut juga dengan berpacaran namun melakukan perbuatan zina. Kemudian ada 5 contoh dari perbuatan yang berhubungan dengan Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah An-Nur ayat 24 tentang perbuatan zina. Yang pertama contohnya yaitu berpacaran, termasuk perbuatan mendekati zina. Yang kedua at-tamanni atau menghayal yang berbau seksual sehingga mendorong syahwat. Kemudian yang ketiga halwat, yakni pria dan wanita yang bukan mahramnya berdua-duaan di tempat yang sepi. Kemudian yang keempat adalah tabarruj, menghias diri secara berlebih-lebihan yang apabila dilihat lawan jenis bisa memunculkan syahwat. Kemudian yang terakhir adalah khutwah, yakni mengunjungi tempat yang marak terjadi maksiat. Contohnya seperti diskotik, tempat-tempat DJ, ataupun kafe-kafe yang mengundang. Yang kita bahas mengenai dampak-dampak negatif dari pergaulan bebas dan perbuatan yang mendekati zina. Yang pertama, menghancurkan masa depan anak. Yang kedua, merusak keturunan yang sah bila perzinahan menghasilkan seorang anak atau lebih. Yang ketiga, mendorong perbuatan dosa besar yang lain seperti menggugurkan kandungan, membunuh wanita yang telah hamil karena perzinahan atau bunuh diri. Kemudian yang keempat, menimbulkan berbagai jenis penyakit kelamin seperti misalnya AIDS. Yang terakhir
terakhir terjerat hukum berupa rajam sebanyak 100 kali atau sampai mati. Kita akan membahas hikmah pengharaman perilaku zina, yaitu yang pertama, menjaga keturunan agar terhindar dari ketidakjelasan nasab. Yang kedua, dapat menjaga kesucian dan martabat manusia. Yang ketiga, hukuman yang berat bagi pelaku zina yang memberikan pelajaran bagi orang lain berupa rasa takut untuk mendekati zina dan melakukannya. Keempat, terpelihara diri dari penyakit kotor yang ditimbulkan dari perzinahan seperti penyakit kelamin dan AIDS. Yang kelima, terhindar dari kejahatan-kejahatan lain yang diakibatkan setelah melakukan perzinahan seperti pengguguran janin dan pembunuhan karena ingin menghindari dari rasa malu. Bagaimana sih cara menghindari dari perzinahan? Yang pertama, hindarkan mendekati tempat-tempat maksiat yang dapat memberikan peluang dan kesempatan untuk berzina. Kemudian yang kedua, jangan mendekati hal-hal yang menjerumus kepada perbuatan zina. Seperti tadi sudah kita bahas, berpacaran, berciuman, berpelukan dengan lawan jenis, ataupun menonton film porno atau membaca buku yang di dalamnya terdapat konten pornografi. Kemudian selanjutnya, memilih teman bergaul yang soleh dan tidak suka mengunjungi tempat-tempat maksiat. Yang terakhir, menghadiri majelis-majelis taklim. Selain itu, kita juga perlu mengunjungi orang-orang yang soleh yang akan mengingatkan diri untuk selalu mewaspadai terhadap godaan-godaan dan nafsu serta jebakan ilusi setan dalam perzinahan. Video kesempatan kali ini untuk anak-anakku sekalian, tetap menjaga kesehatan dan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang terlindungi dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, masih di masa pandemi ini anak-anakku sekalian, tetap menjaga 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baik, kita akan lanjutkan untuk video kesempatan lainnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.